Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, berbagai macam anugerah darinya, dan yang terpenting adalah nikmat hidayah. Apa itu hidayah, jemaah sekalian? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di luar sana yang memiliki kemampuan, memiliki waktu, memiliki kesanggupan, fisiknya kuat, hartanya banyak, kesempatannya banyak, waktunya banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmatnya, yaitu hidayah dari orang tersebut, sehingga dia tidak dapat hadir di majlis-majlis ilmu, dia tidak hadir di solat-solat berjamaah. Maka bersyukurlah kita jemaah sekalian, Allah masih menganugerahkan kepada kita salah satu nikmatnya yang paling besar ini, yaitu hidayah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mewariskan kepada kita satu warisan yang menjadi jalan hidup kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu 'alaikum bin nawajid." Peganglah Al-Quran dan Sunnah ini sebagaimana kalian menggigit gigi geraham kalian. Gigitlah warisan ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita tidak akan berlama-lama. Insyaallah tidak akan lebih dari 20 menit. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah berkumpul suatu kaum, "fi baitin min buyutillah," di salah satu di antara rumah-rumah Allah, "yatluna kitabullah," mereka membaca kitabullah, "wa yatadarasunahu fima bainahum," dan saling mengajarkan kitabullah tersebut di antara mereka. Kecuali apa jemaah sekalian? "Illa nazalat alaihimus sakinah," kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Adalah sakinah itu yang disebut juga sebagai tumaknina, rasa ketenangan yang Allah berikan pada seorang hambanya dalam hatinya, bagaimanapun keadaannya, di saat yang sulit maupun bahagia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya sakinah, maka dia akan merasakan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmat. Wa haffadhumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan mengelilingi majlis-majlis mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan senantiasa menyebut nama-nama mereka di majlis-majlisnya. Bayangkan jamaah sekalian, jika nama kita disebut oleh orang-orang yang mulia, nama kita disebut oleh Imam Masjidil Haram misalnya, sungguh betapa bangga kita. Dan bagaimana lagi jika nama kita disebut-sebut oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mentadabburi beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berada pada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini terdapat dua hal yang paling bisa kita paham. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah kejahatan. Apa itu kejahatan jamaah sekalian? Kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebut sebagai suatu kejahatan atau suatu keburukan. Nah, jamaah sekalian, kejahatan ini terbagi menjadi dua bagian jamaah sekalian. Ada kejahatan yang berasal dari luar diri manusia, dan ada kejahatan yang berasal dari dalam diri manusia, dan inilah yang paling berbahaya. Contoh misalnya, kejahatan yang berasal dari luar diri manusia, misalnya perampokan, misalnya pencurian, perzinahan. Nah, itu adalah kejahatan atau keburukan yang datang dari luar diri manusia. Nah, ada satu kejahatan yang berasal dari diri manusia, satu bahaya, ancaman yang berasal dari dalam diri manusia. Apa itu jamaah sekalian? Hawa nafsu. Pada surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbi al-falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan penguasa waktu al-falaq atau waktu fajar. Min syarri ma khalaq. Dari apa kita berlindung? Dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Kemudian dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita. Wa min syarrin naffathat fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul mereka. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad atau dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berlindung kepadanya. Dengan apa? Dengan satu di antara nama-namanya yang mulia. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, penguasa waktu fajar. Dari apa jemaah sekalian? Dari 4 kejahatan. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini yang kedua. Dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, wa min syarri naffathat fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan seseorang yang dengki apabila ia dengki. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berlindung dengan satu di antara nama-namanya yang mulia dari 4 jenis kejahatan yang berasal dari luar diri manusia. Perhatikan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dengan satu di antara nama-namanya dari 4 jenis kejahatan yang berasal dari luar diri kita. Namun pada surah setelahnya, yaitu surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia.
Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Dari apa jemaah sekalian? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Jemaah sekalian, dalam surah ini mari kita perhatikan kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dengan 3 dari nama-namanya atau sifat-sifatnya yang mulia dari satu kejahatan jemaah sekalian. Dari kejahatan apa itu? Dari kejahatan atau keburukan atau bisikan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berlindung dengan 3 namanya. Ini merupakan penekanan dalam Al-Quran. Kalau tadi di surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dengan 1 di antara namanya dari 4 jenis kejahatan yang berasal dari luar diri manusia. Maka di surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dengan 3 namanya sekaligus. Dari kejahatan apa? Dari kejahatan atau keburukan yang berasal dari diri kita dan dari bisikan syaitan, la'natullahu alaih. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua surah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejahatan atau musuh yang hakiki bagi seorang manusia selain syaitan adalah dirinya sendiri. Musuh sejati manusia sejatinya bukan selalu berasal dari luarnya, dari luar diri manusia. Namun justru kejahatan yang sejati, keburukan atau ancaman yang sejati itu seringkali datang dari dalam diri kita, yaitu syahwat, yaitu nafsu, yaitu bisikan syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam hati kita. Dan ini dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Ra'd, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan manusia tatkala telah selesai hari penghakiman. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai mengadili setiap makhluk yang harus diadili, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, maka manusia pun datang berbondong-bondong ke arah iblis, seakan marah pada iblis, bahwa mereka menyangka bahwa iblislah, mereka mengatakan bahwa iblislah penyebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Namun apa yang dikatakan oleh iblis? Wa qala syaitan, dan berkatalah syaitan atau iblis, lamma qudiyal amr, ketika telah selesai perkara itu maksudnya adalah hari penghakiman Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian janji yang sejati, janji yang benar, janji yang pasti akan ditepati. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan sedangkan aku, yaitu iblis, menjanjikan kepada kalian sesuatu, fa akhlaftukum, dan aku mengingkarinya, aku mengkhianati janjiku sendiri. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan, dan tidaklah aku memiliki kuasa atas kalian wahai manusia, illa an da'autukum, kecuali hanya berkemampuan untuk mengajak kalian,
membisikkan kejahatan itu ke dalam diri kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya berkemampuan, yaitu syaitan, untuk mengajak kalian, untuk membisikkan kejahatan itu kepada diri kalian, dan kalianlah sendiri yang mengikuti kejahatan yang aku bisikkan itu. Dan kemudian apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan saya, yaitu iblis. Jangan salahkan aku, melainkan salahkanlah, sesalilah diri kalian sendiri. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah kufur. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanku untuk mempersekutukan aku dengan Allah. Bahkan syaitan sendiri dalam ayat ini dia mengatakan bahwa aku sendiri tidak membenarkan siapapun untuk mempersekutukan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Salahkanlah diri kalian dan jangan salahkan aku. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak dapat menolongmu dan kalian juga tidak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian wahai manusia dengan mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi atau poin penting dari tadabbur kita pada malam hari yang penuh berberkah ini, yaitu jemaah sekalian, adalah bahwa bahaya, ancaman, keburukan yang paling besar seringkali tidak datang dari luar kita. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang sejati, ancaman yang sejati itu seringkali datang justru dari dorongan yang berasal dari dalam diri kita. Maka berhati-hatilah kita jemaah sekalian kepada dari kejahatan atau keburukan yang syaitan wal'iyadu billah bisikkan ke dalam diri kita. Kita membentengi diri kita dengan zikir, membentengi diri kita dengan salat, membentengi diri kita dengan senantiasa menjaga lisan kita, senantiasa menjaga hati kita. Kita membentengi diri kita dengan amal-amal yang saleh, membentengi diri kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburi kitabullah dan mendalami makna-maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan yang berasal dari luar kita maupun keburukan atau kejahatan yang berasal dari dalam diri kita. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum